Bapak Ibu, apakah Mas Umam keluar dari Zoom ini tadi? Sepertinya begitu. Suaranya tidak ada, Iya, Mbak. iya, sepertinya keluar. Iya, kepental lagi ya. Iya, Ya, soalnya saya tadi juga Mental ya. kepental ini. Ya, mungkin Iya, karena Mbak. sinyalnya. Ya. Kepental ya terus udah. sih kalau siang ternyata. Ya Iya, Allah, Mas. Mas sudah Udah 2 menjelaskan detail. kali. Nggak tahu ini sampai Pakai berapa apa kali tuh? lagi. Pakai Telkomsel apa pakai Android itu? Nah, saya pakai live on, Mbak. Tadi sampai Oh, nomor berapa, Bapak Ibu? saya juga kepental baru masuk lagi nih. Walah, enggak, soalnya HP saya tuh overhead, Mbak. Jadi, 4 kalau nggak salah 4. 7. sampai soal Tujuh. perilaku, jujur. Lucu ya. Sebentar, Bapak Ibu, untuk hostnya Mbak Intan, saya kok nggak bisa share screen ya nih ya? Halo? Oh, sudah. Bapak Ibu kalau sudah nanti bilang sudah ya. Ini sudah ya tadi? Iya. Sudah. Oke. Ini sudah. Sudah ya. Oke. Ini Mbak Intan kepental lagi juga kah? Astagfirullah. Iya, terus saya gabung pakai bintang tadi. Oh, pantesan. Oke, Bapak Ibu. Ini saya tadi udah jelasin ini tanya Pak I. Oke, Belum Bapak Ibu. dijelaskan. Iya. Tadi pas jelaskan pas putus. Putus nggih, Mas. Oke. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi sebentar. Oke, Bapak Ibu. Di sini indikatornya adalah sikap jujur. Sikap jujur itu masuk KI berapa, Bapak Ibu? 1. Satu. Satu ya, sikap ya. Kemudian yang akan diukur itu adalah reaksi perilaku siswa ketika siswa menanggapi contoh perilaku tidak jujur atau bertindak curang dengan mencontek. Siswa diminta menunjukkan reaksinya, bagaimana tindakan saat mengakui kesalahan. Guru harus mampu menyusun contoh penilaian karakter, tindakan jujur terhadap mengakui kesalahan. Nah, indikator perilaku dan kategori pencapaian perkembangannya. Alat penilaian yang sesuai adalah Yang A. apakah hanya observasi, pengamatan perilakunya saja, alatnya, nggih. Alatnya apa kira-kira? C, Pak. Dan Observasi. C. Yang C. Kita lihat kembali di awal, nggih. Alatnya nggih ada lembar observasi, jurnal, pedoman, skala nggih. Alatnya nggih kita ingat kembali alatnya. Sebentar. Nah, di sini pengamatan perilaku kan tekniknya. Yang ditanyakan itu adalah alat. Kalau alat berarti masuknya adalah lembar observasi. Observasi. Ini masuknya 4. Oke, kita lanjutkan. Seorang guru kelas 3 mengajar tema 4 tentang kewajiban dan hakku. Guru merumuskan indikator. Siswa dapat menunjukkan sikap sosial yang menjalankan kewajiban di kelas. Guru merancang alat evaluasi yang tepat untuk menilai sikap sosial anak ketika sedang melaksanakan kewajiban di dalam kelas. Alat penilaian yang tepat yang dapat digunakan oleh guru adalah Yang B, Mas. alat penilaian. Lembar jurnal hasil observasi. Lembar jurnal. Hasil observasi. Ya. Alatnya saya garis bawah lagi. Alatnya adalah yang lembar jurnal. Ini adalah teknik. Ini punyanya KI 4, ini punya KI 3, ini juga punya KI 3. Oke, kita lanjutkan. Ilustrasinya, perlihatkan.
Guru mengajarkan KD memahami teks narasi secara lisan. Pada akhir pembelajaran, guru ingin mengetahui tingkat kompetensi peserta didik dalam memahami teks narasi. Langkah yang dilakukan oleh guru yang tepat adalah S. Memahami teks narasi, Bapak Ibu. Memahami teks narasi. Akan dijawab di kolom komentar. Memahami teks narasi. Ini masuk KI berapa dulu memahaminya? 3 pengetahuan. Tiga. 3. Nggih, pengetahuan nggih. Oh ya, tadi jujur itu masuk sikap nggih, mohon maaf. Tadi ada salah. Kinerja ini KI 4 nggih. 4. Kinerja juga masuk 4. Nah, di sini antara A, D, atau E. Memahami teks narasi secara lisan. Berarti kan secara lisan ya. Pada akhir pembelajaran, guru ingin mengetahui tingkat kompetensi peserta didik dalam memahami teks narasi. Teks narasi itu adalah teks yang berbentuk berita ya, biasanya dibacakan ya. Kalau teks narasi itu, sebentar, apa ini ya? BGS Resquating. Ada yang minta record ya? Sebentar. Nah, kalau teks narasi, ini kan biasanya dibacakan. Jadi ingin mengetahui teks narasi yang sudah dibacakan oleh guru ya. Jadi yang tepat itu adalah yang alfa. Sebentar. Oh. Mohon maaf ya, tadi ada yang request untuk merecord, saya tolak ya. Ini nanti biar direcord di sini saja, kemudian nanti sharingnya lewat satu arah. Oke, berdasarkan dokumen kurikulum diturunkan sebuah indikator, yakni menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Alat evaluasi yang tepat untuk indikator tersebut adalah menyajikan laporan. Menyajikan laporan. Jadi siswa itu menyajikan laporan atau mempresentasikan. Mempresentasikan di hadapan guru. Kalau yang A, lembar penilaian produk, ini tidak ada produk yang dihasilkan. Oke, tidak ada produk yang dihasilkan, berarti bukan. Kalau yang B, tes menjodohkan juga bukan, IC juga bukan, angket juga bukan. Ini masuk ke D, lembar unjuk kerja. Oke, kita lanjutkan. Dalam perencanaan pembelajaran, seorang guru merancang penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok. Guru tersebut bertujuan mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Pendidik dapat memperoleh informasi berkaitan dengan kemampuan peserta didik dalam hal pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis, informasi, sampai dengan pemaknaan atau penyimpulan. Jenis penilaian yang sesuai untuk dipilih guru itu adalah Bapak Ibu. Proyek. Proyek D. Proyek ini. Proyek atau kinerja, Bapak Ibu? Nggak ada kurun waktunya ini. Kinerja, Pak. Kinerja? Masa iya kinerja, Bu? Proyek karena menghasilkan karya tertentu. Proyek. Kata kuncinya di sini, Bapak Ibu, nggih. Proyek.
Tes proyek. Karya-karya Ya. tertentu. Yang dilakukan secara berkelompok itu pasti membutuhkan waktu. Jadi ini yang tepat adalah Proyek. proyek. Oke, kita lanjutkan. Pada tema 4, tentang hak dan kewajiban, seorang guru kelas 3 membuat indikator muatan PPKN yang menyatakan siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban di rumah. Mengidentifikasi, masuk KI berapa Bapak Ibu? 3. Oke. Kita lihat saja di sini jurnal itu masuk penilaian sikap. Sikap. Tes tertulis itu juga masuk ketiga. Observasi itu sikap. Portofolio itu 4. Penilaian diri 1 dan 2. Sikap ya. Ya. Oke, kemarin saya lihat di Google Form masih banyak yang salah, tapi ketika menjawab ini sudah banyak yang tepat. Oke, pada akhir pembelajaran, guru memberikan pertanyaan terkait materi struktur teks puisi. Para siswa bergantian menjawab pertanyaan guru dengan antusias. Nah, ini masuk ke penilaian yang dilakukan guru adalah Lisan. gantian Lisan. menjawab, berarti kan diucapkan, maka itu masuk ke penilaian lisan. Lisan. Oke, lanjut. Guru kelas 3 mengajar tema 4. Ini tadi sudah ya sepertinya ya. Double ini. Double di soal. Sudah atau belum ya ini tadi? Sudah ya. Sepertinya sudah. Ini jawabannya adalah jurnal ya. Ada yang kedua berarti. Oke, salah satu KD di kelas 4 menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Pak Dan berencana mengajarkan materi tersebut dengan tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran diharapkan peserta didik itu mampu menganalisis sifat-sifat cahaya pada indera penglihatan dengan benar. Alat evaluasi yang dapat digunakan Pak Dani untuk mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didiknya berupa tes titik-titik. Kata kuncinya di mengukur kemampuan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, kata kuncinya di situ Bapak Ibu. C. Ya, yang tepat adalah C. Tes lisan dengan mempertanyakan bagaimana cahaya sampai mata manusia ketika mengenakan kacamata Ray-Ban. Oke. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat dalam kelompok. Penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru yaitu penilaian apa kira-kira. Ingat, ini untuk mengukur penilaian holistik ya. Dalam mengelola perbedaan dalam kelompok. Holistik itu adalah keseluruhan. Keseluruhan yang bisa dinilai. Entah itu dari kerjasama, dari sikapnya bagaimana. Ini biasanya bisa diterapkan di pembelajaran PJBL. Itu bisa melihat semuanya, PBL juga bisa. Kalau antar teman itu hanya menilai 2 orang. Kalau sikap hanya sikapnya saja, kinerjanya saja. Tetapi kalau proyek ini mencakup semuanya. Kita bisa melihat banyak aspek di situ ketika kita menggunakan penilaian proyek. Kita lihat kerjasamanya siswa bagaimana dalam mengelola pendapat. Kemudian bagaimana dia berpendapat. Serta bagaimana dia menghargai pendapat orang lain. Dan bagaimana dia bisa bekerja sama dengan temannya untuk menyelesaikan suatu proyek yang
diinginkan atau ditugaskan kepada mereka. Proyek di sini tidak harus proyek yang benar-benar megah, tapi proyek simpel yang bisa dibuat berkelompok dan guru bisa mengamati itu sudah masuk ke proyek. Oke, lanjut. Yang penting ada kesepakatan waktu. Seorang guru sedang melaksanakan pembelajaran dengan KD, mendemonstrasikan teks prosedur yang telah dibuat. Teknik penilaian yang tepat adalah, jelas nggih, cara mendemonstrasikan. Mendemonstrasikan itu berarti beliau atau guru tersebut mengaplikasikan teknik penilaian praktik. Oke, lanjut dulu. Seorang guru perlu menggunakan berbagai penilaian otentik agar bisa menilai secara tepat kompetensi yang diukurnya. Penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan dan didasarkan atas kumpulan informasi, perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu terhadap kompetensi keterampilan dapat dilakukan melalui kata kuncinya, Bapak Ibu, berada di sini. Kumpulan informasi. Satu periode tertentu. Berarti satu periode tertentu sudah menunjukkan dia adalah keterangan waktu. Nah, yang penilaian otentik yang menyeluruh seperti soal sebelumnya, kan juga otentik dan menyeluruh. Ini juga berkelanjutan dan menyeluruh. Berarti yang tepat itu adalah yang E. Mohon izin untuk memute suara yang lain. Oke, kita lanjutkan. Diberikan indikator IPS kelas 4 SD. Menampilkan keberagaman ekonomi di Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Siswa diberikan tugas untuk membuat video mengenai keberagaman ekonomi yang ada di daerahnya. Video yang dibuat siswa dinilai dalam bentuk penilaian titik-titik. Videonya nggih dalam bentuk penilaian titik. Video yang dibuat siswa. Berarti itu kan ada hasil nggih. Produk. Ada hasil kalau video. Produk. Yang dilihat itu adalah videonya atau hasil dari tugasnya. Produk. Maka masuk ke dalam penilaian produk. Dalam proses pembelajaran muatan IPS dalam memberikan materi peninggalan sejarah untuk memberikan evaluasi di akhir pembelajaran, maka alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur kognitifnya siswa. Kita kembali yang kemarin juga menculik. Mengukur sisi kognitifnya siswa atau pengetahuannya siswa. Dari opsi yang ada yang menonjol untuk pengetahuan kira-kira yang mana kira-kira? Oke, tepat sekali. Pak. Saya kira besok jika ada penilaian seperti ini enggak kesulitan nggih. Karena kita memang belajar step by step dari bawah. Nanti untuk soal-soal terakhir itu soalnya sudah kombinasi. Jadi Mbak Nura itu oh iya. Indikator, Pak. Jawabannya kelihatan itu Mas Umar. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Saya nggak tahu ya, Bu. Iya. Nanti untuk soal-soal ke depan, saya akan berikan indikator, Bapak Ibu menganalisis. Tapi sementara kita belajar basicnya dulu. Insya Allah soal-soal sudah diketikkan oleh tim kami. Kemarin sudah laporan bahwa soal sudah siap seperti itu. Sebentar, Gih. Ternyata jawabannya masih yang di samping sebentar. Ini dulu. Jawabannya kelihatan, Mas. Iya, ternyata. Mohon maaf. Oke, sebentar. Nggih. Lanjut nggih. Salah satu tujuan pembelajaran yakni dengan melakukan
Dengan melakukan kegiatan percobaan, siswa mampu mempresentasikan laporan hasil kegiatan percobaan campuran secara filtrasi dan pengayaan. Jenis evaluasi alat keterampilan, evaluasi keterampilan yang tepat digunakan adalah, ingat Bapak Ibu, itu kan siswanya melakukan kegiatan dulu, percobaan, dan kemudian dipresentasikan laporannya. Kira-kira itu masuk kemana? Kalau penilaian portofolio ini jelas bukan. Proyek ini juga jelas bukan. Penilaian laporan padahal di sini siswa itu mempresentasikan. Berarti ini bukan. Produk ya. Kalau produk, tidak ada produk yang dihasilkan. Walaupun di sini ada laporan. Tetapi yang ingin dinilai adalah presentasinya. Berarti penampilannya atau performan anaknya tersebut. Jadi masuk ke penilaian praktik. Oke, dalam RPP yang dikembangkan oleh guru, terdapat indikator pencapaian kompetensi. Menjelaskan cerita-cerita fiksi. Contoh untuk penilaian psikomotor yang tepat adalah, mana kira-kira psikomotor ya? Bentar ya, saya izin minum dulu ya. Iya, Mas. Bagaimana Bapak Ibu? Psikomotor itu kan berarti sisi ketampilannya, nggih. Di mana opsi yang menunjukkan keterampilan membuat laporan, padahal di situ menjelaskan, nggih. Ini laporan kan, no. Mempraktekkan, kita juga nggak bisa mempraktekkan. Menuliskan juga tidak bisa. Menjelaskan, ya ini masuk ke 3. Berarti yang adalah yang delta. Menceritakan secara lisan. Oke, Bapak Ibu, silakan dilihat atau dipersani di depan ya. Untuk penilaian formatif itu dilakukan saat proses pembelajaran atau bab atau kompetensi yang berlangsung. Kalau sumatif pada akhir pembelajaran. Ya. Kemudian tujuannya kalau formatif penguasaan peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Sumatif mengetahui pencapaian belajar peserta didik. Sekarang kan ini sudah diubah ya, jadi asesmen formatif sama sumatif sekarang lebih enak untuk mengetahui daripada yang kemarin-kemarin. Yang ketiga, kalau formatif memperbaiki pembelajaran atau unit yang sedang dipelajari. Kemudian kalau sumatif hasilnya adalah bukti apa yang dikuasai peserta didik. Dan hasil penelitian formatif tidak dipakai dalam menentukan nilai rapot. Kalau sumatif digunakan untuk menentukan nilai rapot, naik kelas atau tinggal kelas, dan lulus maupun tidak lulus. Itu untuk penilaian sumatif. Nah. Oke, kita lihat dulu Bapak Ibu. Seorang guru kelas 4 akan mengajarkan KD 3.7. Menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Indikator pencapaian kompetensi yang ditargetkan dalam suatu pertemuan adalah melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Alat evaluasi yang tepat digunakan oleh guru mengetahui sejauh mana kompetensi peserta, kompetensi pada pertemuan tersebut dikuasai siswa adalah yang Formatif. mana ya? Formatif B. Formatif. Ya, formatif ya. Formatif itu UH. Kalau sumatif itu asesmen akhir. Asesmen akhir, iya. Ya, asesmen sekarang namanya asesmen akhir ya. Kan kemarin kelas 6 asesmen akhir jenjang itu ASAJ.
Oke. Seorang guru sedang melaksanakan pembelajaran dengan kompetensi dasar, mendemonstrasikan ini tadi sudah ya, kedua lagi ya. Ini sudah ternyata. Ya, ini jawabannya adalah yang Praktik. ya. Dan yang ini, seorang guru perlu menggunakan berbagai penilaian otentik. Oh, ini tadi sudah, ini E ya tadi ya. Nah, ini Bapak Ibu. Dalam pembelajaran IPS, pendidikan dasar, yaitu di sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama, berdasarkan pengalaman guru menyampaikan materi dengan menggunakan metode konvensional. Demikian juga dengan penilaian guru secara rutin melalui penilaian formatif dan sumatif untuk mengetahui pencapaian materi yang telah diajarkan pencapaian kompetensi berikut. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka guru melakukan penilaian kira-kira apa? Jadi ini global Bapak Ibu untuk menilai secara global. Kalau A itu hanya 2 aspek yang dinilai, yang B itu hanya 1 aspek, yang D 1 aspek, yang E hanya 1 aspek. Berarti yang tepat adalah beta. Di mana beta ini ada 3 aspek penilaian yang dipakai. Oke, untuk slide pertama, hari ini kita dua PowerPoint ya Bapak Ibu. 2 PowerPoint, ini 1 dulu. Nah, di ini apakah ada kesulitan soal Bapak Ibu? Atau saya mau review tak tampilkan 1 buah soal dan mungkin Bapak Ibu bisa mengidentifikasi. Bentar. Ini Mbak Intan ya izin karena ada 1 dan lain hal. Ini tadi habis WA. Dan saya akan mengambilkan 1 soal yang ada hubungannya dengan penilaian. Sebentar. Potong soalnya. Bentar ya Bapak Ibu. Udah ada ini. Sebentar. Bentar ya Bapak Ibu. Untuk soal penilaian itu ada contohnya. Oke, saya akan share screen di PowerPoint selanjutnya ini. Mungkin bisa di mute dulu Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya akan tampilkan 1 soal. Silakan untuk dianalisis. Nanti model-model soalnya seperti ini. Walaupun ini bukan penilaian, tapi ini adalah salah satu model soal yang kemarin ada di dalam soal pretest maupun UP. Soalnya panjang-panjang kayak gini soalnya. Silakan Bapak Ibu baca dulu, dianalisis dulu.
Kemudian nanti silakan jawab baik melalui kolom chat maupun kayak dibunyikan mic-nya, di-on-kan mic-nya. Silahkan Bapak Ibu cek. Untuk kepental lagi ya saya ya. Halo? Halo. Oh ya, saya kira saya kepental lagi. Serius, Mas. Baru serius. Masih Oh, terpikir. Iya, ya Ibu. Ya, nanti soal-soal di mungkin 2 minggu lagi ya, atau minggu depan. Soal-soalnya udah mulai panjang seperti ini. Berbeda dengan ini. Awal kan kita nggak mungkin langsung ngegas. Oh, ini saya lah. Oh, Mbak Intan. Ya, kita satu dulu ini Mbak, nanti habis ini direfleksi jenengan. Ini saya mancing dulu untuk Bapak Ibu memecahkan soal ini. Kayak D, Mas. Jangan pakai kayaknya, Bu. Sepertinya D. D. Pembelajaran kooperatif. Kok Intinya bisa? itu memecahkan teka. Kok bisa D ya, Bu ya? Kok bisa D, kok bisa A? Silahkan. Pembelajaran kooperatif, siswa berdiskusi dengan kelompoknya mengenai denah tempat tinggal. Oke, Bapak B Ibu. mungkin Mas. B. Pembelajaran kooperatif. Jangan pakai mungkin. Oke, kata kuncinya Bapak Ibu. Sudah banyak yang menemukan sebenarnya. Pembelajaran kooperatif. Kita lihat. A. Tidak ada kooperatifnya. B. Berdiskusi. C. Menggambar di lokasi tempat tinggal bersama kelompoknya lalu mewarnai. Oh, mungkin bisa. Mungkin bisa. C. D. Oh, mungkin bisa. E. Ini nggak bisa. Di sini indikatornya menjabarkan isi teks berkaitan dengan lingkungan geografis di rumah dengan percaya diri. Guru menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan materi yang diberikan kepada siswa, yakni denah lokasi tempat tinggal yang termasuk kegiatan inti. Yang termasuk kegiatan inti pembelajaran. Inti pembelajaran ini yang lebih mengena itu adalah yang di beta. Karena di situ untuk inti pembelajarannya ketika peserta didik berdiskusi. Oke, gitu nggih untuk yang ini. Silahkan Mbak Intan untuk refleksi. Nggak bisa dimatiin. Silahkan Mbak Intan untuk merefleksi sebentar sebelum kita masuk slide berikutnya. Oke, makasih Mas Umam. Bapak Ibu semua, ini tadi kan sudah masuk ke tipe soal yang nanti insya Allah keluar di pretest dan UP itu soalnya seperti itu. Jadi memang soalnya tipe HOTS ya. Beda ketika kita tadi hanya materi itu kan yang penting konsep masuk ya. Tapi nanti kalau sudah ujian itu ya kayak gitu tadi soalnya. Tidak bisa walau hanya dibaca 1 kali. Maka tolong nanti biasakan Bapak Ibu cari kata kunci. Kayak tadi loh ketika Mas Umam menjelaskan, oh ini kata kuncinya, KD-nya pengetahuan. Jadi sudah masuk di otak kita. Oh KD-nya pengetahuan. Terus lagi metode yang digunakan kooperatif gitu. Jadi yang ditanyakan kegiatan inti. Sehingga kita jangan sampai baca soal itu sampai 2-3 kali.
Akhirnya waktunya habis nanti mesti. Maka caranya kan nanti boleh kan Bapak Ibu bawa kertas kosong ketika tes. Kalau tipe-tipe saya kan kalau kita nanti ngerjain ujian kan nggak bisa garis bawahi kayak Mas Umam tadi. Maka tulis saja di kertas Bapak Ibu. Jadi nanti otak kayak nulis tuh seperti memerintah ke otak gitu loh. Kamu fokus ya, misal kayak tadi apa? Kognitif gitu. Terus koma kooperatif, koma harus bisa menjelaskan isi teks. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu nulis di sebuah kertas, nanti otak itu jadi fokus di situ gitu. Biasanya kayak gitu. Nanti kalau membaca soalnya tuh 2 kali, 3 kali, saya yakin 1 mesti otaknya sudah lelah ya. Baru baca padahal berapa 100 soal ya kayaknya ya Mas kalau pretest UP ya. 100 atau 120 ya? Lupa saya, Mbak. Ya 120, 120. Waktunya 3 jam. Ya. Iya. Lah, biasanya kegagalan itu karena 1, jarang berpikir kritis, ya. Tryout nggak ngerjain, maunya cuma pembahasan tok gitu. Yang kedua, tidak mau mencoba mencari kata kunci, ya. Biasakan cari kata kunci. Terus ketika menjawab kayak tadi enggak ya tulis saja di kertas A tidak, di pink misalnya disilang gitu, B mungkin maka dicentang dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti bisa terfokus dalam menjawab. Terus apa tips yang lain untuk tentang apa ini namanya passing grade ya. Kalau passing grade itu kalau UP memang ada passing grade dan itu ditentukan oleh universitas atau LPTK-nya masing-masing. Mau memakai passing grade berapa. Maka tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu. Satu LPTK dengan LPTK lain itu passing grade-nya berbeda. Tapi passing grade ini didasarkan juga nanti berhubungan dengan akreditasi PPG LPTK-nya Bapak Ibu. Ya, itu kalau yang UP. Kalau pretest modelnya kayak gini. Misal ya, passing grade pertama diambil 70. Lah, nanti yang passing grade 70 ini terpanggil duluan. Biasanya kayak gitu. Sesuai kuota dari Kemendikbud di tahun 2023 ini target guru yang lulus PPG berapa dalam skala nasional. Kan sudah ada kan. Lah nanti misal diberi passing grade 70 kok kuotanya masih sisa. Maka diturunkan lagi passing grade-nya 65 berangkat. Kayak gitu. Maka kemarin pas kejadian di tahun saya 2021 banyak yang awalnya nggak lolos pretest kepanggil. Kenapa? Karena diturunkan passing grade-nya. Jadi memang passing grade tidak bisa jadi patokan. Yang penting Bapak Ibu sekarang sungguh-sungguh syukur-syukur minimal 75% soal bisa. Maka kalau 120 ya 80 soal betul. Itu ya. Jadi silahkan mulai sekarang nanti kalau kita mau menuju tes soalnya banyak-banyak terus loh. Jadi kayak ya anggap aja latihan ujian dan tolong dikerjakan. Jangan malah nggak mau nunggu pembahasan. Nah ya nggak ada gunanya. Tujuan tryout itu kita mencoba ya. Oke, saya mereview. Tadi penilaian ada 3. Sekarang coba kita panggil ingatan yang sudah masuk di otak kita tadi ya. Penilaian ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Saya akan sebutkan teknik penilaian. Bapak Ibu sebutkan ini masuk ke penilaian apa. Kalau menggunakan teknik benar salah. Benar salah itu pengetahuan. Pengetahuan tes tertulis. Ya, Oke, sip. Pengetahuan tes tertulis ya. Terus kalau menggunakan teknik penilaian antar teman. Sikap. Oke, ya, sip. Terus kalau menggunakan sampel hasil karya siswa yang terbaik. Sampel hasil karya siswa. Keterampilannya pakai teknik apa? Produk. Pakai teknik apa? Produk. Keterampilan? Produk apa keterampilan? Ayo. Produk apa? Proyek. Yang lain? Sampel itu portofolio.
Iya, kan sampel hasil karya siswa yang terbaik itu. Putus Mbak, Iya, putus suaranya. iya, itu Kalau di portofolio. sini suaranya lancar, Bapak. Portofolio ya. Terus sekarang instrumennya Bapak Ibu, instrumen. Kalau guru itu suara saya nggak keluar. Mungkin mikrofonnya di mute Bu Widaningsih sehingga suaranya nggak keluar. Oke, sekarang kalau gurunya membawa skala Likert dan jurnal, berarti mau menilai apa ya? Sikap. Sikap. Iya, menilai sikap ya. Kalau sikap tadi KI-nya berapa Bapak Ibu? Awalnya ada angka 1 ya. Sikap kejujuran, kerjasama, mungkin kedisiplinan, itu semua nanti pakainya penilaian sikap ya. Kalau rubrik dan lembar checklist itu alat untuk menilai apa ya? Pengetahuan lisan. Observasi. Keterampilan. Pengetahuan Waduh lah, senjatanya saja salah, itu gimana nanti mau maju perang ini senjata loh ini. Keterampilan. Iya, rubrik itu mau menilai Keterampilan. Iya, salah nyatetnya ini Mbak Intan. Oh alah ya, kalau pengetahuan itu yang disiapkan adalah kisi-kisi, naskah soal, lembar kunci jawaban, pedoman penilaian. Itu kalau pengetahuan Bapak Ibu, kayak kita mau buat ulangan itu loh. Itu kan butuh ada kisi-kisinya, lembar soalnya, kunci jawabannya, sama pedoman pensekoran gitu ya. Ayo jangan sampai salah bawa alat lo ya. Lembar checklist. Oke, saya kembalikan lagi ke Mas Umam. Oke, Marina ya. Izin untuk menanyakan satu hal lagi Bapak Ibu. Untuk penilaian penunjang, penilaian sikap yang penunjang itu dilakukan oleh siapa ya Bapak Ibu? Antar teman. Ada 2 soalnya. Diri dan antar teman. Teman sejawat. Nama teman sejawat. Kalau teman sejawat tidak Bapak. Penilaian diri dan penilaian antar teman. Ya, cuma itu saja. Penilaian diri dan penilaian antar teman. Tidak perlu ditambahkan teman sejawat ya. Mbak Intan cek. Ya Mas. Mbak, ya, ini Mas. rekamannya masuk ke jenengan ternyata, tidak masuk ke sini. Aku nggak anui, tapi aku nggak hosti, tetap masuk ke laptopku. Iya, ini recordnya tandanya di tempatnya jenengan. Oh iya. Iya. Oke. Berarti jenengan nanti yang upload ya? Ya. Bapak Ibu, mungkin ini nanti saya akan nambah sedikit nggih. Sebenarnya ini slide-nya sudah selesai, tapi kita akan cuplik sedikit tentang project based learning sama problem based learning. Kita cuplik itu dulu Mbak sedikit untuk nambah-nambahi besok ya. Kita akan cuplik sebentar untuk persiapan besok. Dari ini saya tutup dulu. Oke Bapak Ibu, untuk uploadnya nanti nunggu Mbak Intan ya, karena yang ini masuk ke Mbak Intan. Bapak Ibu, saya akan nambahi 2 slide lagi tentang PBL dan juga PJBL. Ini juga penting untuk senjata Bapak Ibu semua saat mau pretest nanti. Setidaknya Bapak Ibu mengerti dulu. Untuk detailnya kita bisa bahas waktu lain kali nggih. Sebentar, saya share screen dulu. Untuk pembahasan tetap kami kirim Ibu Bapak, insya Allah setelah ini. Kalau hari ini lupa mungkin besok. Ya Allah, ya. Bapak Ibu, silakan dilihat ada 2 sintaks di situ.
problem based learning dan project based learning. Untuk sintak ini Bapak Ibu setidaknya mengerti detailnya. Untuk problem based learning itu yang pertama adalah orientasi siswa pada masalah. Dengan cara menjelaskan dan memotivasi serta menjelaskan tujuan dan perlengkapannya, kegiatannya. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasi siswa, di mana di sini mendefinisikan masalah dan juga mengorganisasi tugas belajar. Berikutnya, membimbing penyelidikan, yaitu mendorong siswa mengumpulkan informasi, eksperimen, dan menjelaskan masalah. Kemudian mengembangkan menyajikan hasil, membimbing siswa mengembangkan laporan hasil karya, dan menganalisis serta evaluasi masalah. Evaluasi terhadap penyelidikan. Kalau di PJBL, yang pertama adalah menentukan pertanyaan mendasar, kemudian mendesain perencanaan proyek, 3 menyusun jadwal. Menyusun jadwal ini harus disepakati antara guru dan murid. Kemudian memonitor kemajuan proyek, jadi guru ini melihat kemajuan proyek yang dilakukan oleh siswa. Itu seperti apa? Menguji proses dan hasil belajar, serta evaluasi pengalaman. Ini untuk JBL. Nah, untuk sintaks yang berikutnya, sama sebenarnya, tapi hanya ini menggunakan beberapa bahasa Inggris. PJBL ada essential question, design project, creating schedule, monitor the progress, penilaian hasil, evaluasi pengalaman. Dan juga PBL sama seperti tadi, orientasi masalah, organisasi kegiatan pembelajaran, membimbing penyelidikan mandiri, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta analisis dan evaluasi. Bapak Ibu, nanti untuk model-model pembelajarannya tidak begitu jauh dari ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, ini pertemuan yang Oh, ada suara masuk ini. Suara apa? Suara Makanya apa? saya bingung ini. Saya bingung. Terus suaranya siapa, Salam. Mas? Itu sih suara apa dari salam? Saya Akhirnya bingung dari saya. Ada yang Akhirnya dari- pengajian atau? Iya, enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu, untuk soal pretest sama UP nanti tidak jauh dari 2 model itu, PBL dan PJBL. Setidaknya Bapak Ibu mengerti polanya terlebih dahulu dari PBL maupun PJBL. Karena saat UP nanti kita akan gunakan PBL dan PJBL itu sebagai modal di RPP kita. Jadi begitu Bapak Ibu. Untuk hari ini suaranya benar-benar nggak kedengeran. Oh, mungkin karena di situ hujan, Ibu. Jadi nanti bisa dilihat di rekaman Zoom-nya ya. Nanti Mbak Intan yang akan mengupload rekaman Zoom. Rekaman Zoom mungkin diupload nanti ataupun besok. Kemudian kalau untuk seperti yang diminta Bu Neti kemarin, form soal kosongan sama PowerPoint nanti di-share. Yang membedakan secara garis besar apa Kak PJBL dan PBL. PJBL itu berupa proyek, kalau PBL itu hanya problem based learning, yaitu menyelesaikan masalah. Kalau PJBL itu ada kesepakatan waktu yang detail antara guru dan siswa. Seperti itu, Ibu. Bentar. Nanti untuk minggu depan siapkan ya, karena nanti ada paket soal. Ada yang 120 nanti sudah saya berikan. Nanti silakan untuk ditelaah. Sejauh ini kita baru belajar pedagogi. Untuk belajar profesional, saran saya Bapak Ibu bisa membaca lebih detail di kelas 5-6. Tapi nanti kita juga akan berikan soal matematika dan PPKN IPS, Bahasa Indonesia IPA. Itu kita akan berikan Bapak Ibu. Soal sudah siap, tinggal kita share saja untuk dikerjakan Bapak Ibu. Kemudian ada simulasi untuk pretest, nanti kita sudah siapkan. Nanti profesional berapa persen dari keseluruhan pas tes. Dari kisi-kisi yang beredar, itu kalau tidak salah ya, kalau saya tidak salah baca, untuk profesional itu sekitar kurang lebih 50.
Jadi terbagi menjadi 5 mapel itu kalau nggak salah. Kalau saya nggak salah baca seperti itu, Ibu. Untuk kisi-kisinya sama antara UP dan juga pretest. Yang membedakan hanya tingkat kesukaran soalnya saja. Seperti itu. Mungkin sebelum kita akhiri, ada pertanyaan. Walaupun pertanyaan di luar materi kita nggak apa-apa. Ini akan saya akhiri 15.30 Bapak Ibu. Karena juga saya belum sholat asar ini. Ini saya tadi baru sampai rumah terus buka laptop. Monggo silakan jika ingin bertanya. Kita akan akhiri 5 menit lagi. Silakan bertanya bebas. Silakan diketik maupun raise hand langsung di on-kan suaranya. Atau mungkin Bapak Ibu penasaran melihat kisi-kisi ya coba saya bukakan. Kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Antara pretest dan juga. Untuk materi kelas 4 dan 5 kurikulum yang merdeka atau K13. Kemarin itu karena kisi-kisinya masih sama jadi pakai yang K13. Ini Bapak Ibu sudah terlihat atau belum terlihat? Sudah. Mas. Sudah ya. Oke. Ya ini Bapak Ibu. Ini yang 1 sampai 10 itu tentang kita ya. Iya Bu Tiara. Untuk pembahasan kita akan tetap share. Ini Ibu, gampangannya untuk masalah PG itu kita tidak perlu yang penting kita usahakan kita total seperti itu. Kalau kita terbayang-bayang PG terus, nanti malah kita nggak bisa tidur. Ya ada yang seperti itu juga. Kalau yang PDF di print beserta jawabannya, itu mohon maaf nggih, yang sudah ada jawabannya itu di PowerPoint. Kalau yang di PDF itu kosongan. Kosongan soal saja. Nanti untuk jawaban bisa dioret-oret di PDF-nya. Karena kalau langsung PDF langsung PowerPoint, PDF langsung jawaban, berarti nanti kemungkinan PowerPoint-nya nggak pernah dibaca seperti itu. Takutnya hanya menghafalkan kunci jawaban. Karena kalau menghafalkan kunci jawaban itu agak bahaya. Kecuali kalau memang di situ kita ingin belajar konsepnya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Ini ya untuk topik cinta tanah air itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 soal. Kemudian sikap wibawa tegas. Intinya kesamaptaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sikap sama itu 7. Sikap sepenuh hati dan murah hati 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kemudian teori perkembangan peserta didik yang kemarin kita pelajari. Psikoanalisis itu, perkembangan peserta didik itu ada 2 soal. Kemudian teori belajar itu ada 1 soal. Seperti behavior, konstruk itu ada 1 soal. Kemudian penilaian ini tadi itu ada 1 soal. Kemudian teori belajar yang berikutnya, karakteristik peserta didik berdasar teori belajar itu ada 1 soal. Kemudian karakteristik guru dalam abad 21 ini juga 1 soal. Ini belum kita berikan ya loh yang ini. Kemudian pendidikan karakter, nilai utama, religius, mandiri, gotong royong 1 soal. Kemudian
persyaratan kualifikasi dan kompetensi guru SD yang profesional itu 1 soal, regulasi tentang profesi guru 1 soal, etika profesi guru itu 1 soal. Etika itu seperti ini misalnya. Pak X seorang ASN di desa Y, di sekolah Y. Dia setiap hari masuk jam 7 pagi. Akan tetapi ketika mengajar, Pak X hanya memberikan soal saja dan kemudian ditinggal ke kantor untuk kegiatan lain. Apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah untuk hukum atau efek jera untuk Pak Y? Nah, itu etika profesi guru contohnya itu. Ataukah ditegur langsung, atau lapor dinas, atau diviralkan, seperti itu. Kisi-kisinya nanti di-share. Nah, kemudian untuk bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu terdiri dari ragam teks. 1. Satuan bahasa paragraf itu 3. Kemudian teks fiksi 1, non-fiksi 1. Karya sastra itu 4. Itu yang bahasa Indonesia. Level kognitif 3 atau 4. Bapak Ibu, C1, C2, C3, C4-nya belum. Nah, itu level kognitifnya itu. C1, C2, C3, C4, C5. Nah, untuk level kognitif artinya di situ nggih, nanti dilihat aja model-model kata kerja dari level kognitifnya belum. Kemudian untuk matematika, untuk yang bilangan itu ada 3. Bilangan baik skala, KPK, bulat, KPK, FPB, pecahan persen, dan lain sebagainya. Geometri itu kalau tidak salah ada 3. 3 nggih, bangun datar, bangun ruang. Statistik itu ada 2. Statistik bisa berupa melengkapi tabel atau diagram dan juga ada suruh membuat diagram garis atau batang. Kemudian ada kapital selekta itu 3. Kapital selekta itu trigonometri, aljabar, logika. Itu untuk matematika. Memang kisi-kisinya sama, Bu. Pretest sama UP sama. Kemudian metode ilmiah, ini masuk ke IPA, nggih. IPA itu ada metode ilmiah. Metode ilmiah itu 1 soal, biasanya mengurutkan. Kemudian sistem organ manusia itu ada 4, terbagi jadi pernapasan, pencernaan, peredaran darah, dan rangka. Rangkanya biasanya tulang badan. Kemudian struktur benda ada 2. Gaya energi tentang pesawat sederhana ada 1. Perubahan energi ada 2. Perubahan energi ini biasanya ada pembangkit listrik. Nah, itu menganalisis perubahannya apa. Itu untuk IPA. Kemudian gerak bumi dan fungsinya masih IPA ya. 1. Itu tentang hari raya ya. Idul Fitri berturut-turut, perbedaannya apa. Kemudian proses pembentukan muka bumi. Entah proses endogen, eksogen. Nah, itu masuk ke IPS kalau ini kalau salah. IPS ya ini. Eksogen ini masuk IPS. IPS itu ada 3. 3 yang eksogen tentang kependudukan. Metode sejarah itu 1. Interaksi sosial itu 1. Pelaku ekonomi 2. Perkembangan masyarakat globalnya 1. 2, maaf. Kemudian PKN. Macam-macam HAM itu 2. Persatuan kesatuan itu 1. Konsep nilai norma moral itu 2. Kemudian sejarah Pancasila 1. Hakikat kewarganegaraan global itu ada 4. Kemudian masuk ke IPEC itu technological, pedagogical, and content knowledge. Ya nanti saya berikan buku saku, Ibu. Setelah ini saya share buku saku yang memuat indikator ini. Tapi tidak ada jawabannya, nggih. Nanti jawabannya cari sendiri. Saya yakin bisa. Kemudian ada telaah KD, IPA, telaah KD, IPS. Intinya telaah KD itu ada 1,
2, 3, 4, 5, 6. AKD. Seperti yang tadi kita sudah lakukan. Kemudian, bentar, kok pencet ya? Kemudian tentang materi dan prinsip pedagogik. Itu 1 PKN sama IPS. Media IPPKN. Kemudian media matematika kelas rendah. Kemudian indikator di keterampilan membuka pelajaran. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Keterampilan membuka pelajarannya 5. Keterampilan inti seperti tadi kita sudah bedah ada 3. Kemudian menutup pembelajaran ada 1. Kemudian langkah RPP di IPS itu ada 1. Indikator PKN untuk merancang penilaian ada 1. Kemudian asesmen alat evaluasi ini yang digunakan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mencari alat evaluasinya 6. Kemudian konstruksi asesmen hasil belajar 1. DPS 1 untuk psikomotor. Kemudian soal matematika tentang HOTS di FPB KPK itu 1. Setelah itu baru evaluasi TIK. Ada 2. Masalah PTK. Nah, ini masalah PTK itu ada banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masalah PTK. Itu ya Bapak Ibu. Yang bisa saya bagikan. Nanti saya share buku saku ya. Buku saku, contoh soal dan penjabarannya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sebentar. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari ini memberikan berkah untuk kita, dan apa yang kita pelajari bisa disimpankan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan dikembalikan kepada kita kelak nanti saat kita membutuhkan pada saat pretest maupun UP, PPG, PGSD. Amin. Amin. Untuk siang hari ini tidak ada sesi foto terlebih dahulu nggih, karena banyak yang off cam. Maka saya mohon maaf jika ada kesalahan, dan pasti kesalahan itu datangnya dari saya, tidak lain dan tidak bukan datangnya dari saya. Jika ada lebihnya, itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Maha Segalanya. Izin untuk menutup pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih. Nasrul minallah wa fatun qarib, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Umar. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Sama-sama Pak Intan.